Oke, nah sekarang kita lihat dari yang di buku aja ya. Jadi dia tetap pakai Jacobiannya secara umum, lihat ya. Ya. Nah, lalu setelah itu dia pakai trace determinan. Ada yang masih ingat trace determinan? Jadi dia tetap aja pakai yang ini ya. Jadi lambda I min J, kemudian karena ini determinan ya, jadi misalkan ini lambda plus rho plus RO Y bintang, yang ininya jadi kali negatif ya, terus yang kolom ini jadi min R0 Y bintang, yang ininya lambda ya. Nah, habis ini kalian pakai yang determinan biasa, berarti lambda dikali lambda plus rho plus R0 Y bintang dikurangi, karena ini kurang jadinya plus ya, plus R0 kuadrat X bintang Y bintang sama dengan 0 gitu ya. Cari biasa determinan 2 kali 2. Nah, habis itu yang jadi trace yang mana, atau kita ini dulu aja ya. Ini kita uraikan saja. Ini jadinya ditambah ini yang faktor untuk yang lambda ya. Y bintang ditambah R0 kuadrat bintang Y bintang sama dengan 0. Oke, nah yang jadi trace yang mana? Yang jadi trace adalah ya ini ya. Ini trace, ini determinan. Gitu. Nah, syaratnya apa? Kalau misalkan mau jadi trace determinan. Nah, syaratnya, atau boleh kalian, trace itu apa sih? Ada yang tahu? Trace itu adalah penjumlahan apa coba? Entry diagonal gitu ya. Kalau determinan ya ini determinannya ya. Nah, jadi dari sini kalian bisa langsung sebetulnya ya. Jadi yang ini tuh trace. Trace-nya harus gimana kalau mau stabil? Jadi syarat stabil ya. Nanti trace-nya harus negatif, determinannya harus positif. Yang di sini kita lihat nih. Yang trace udah negatif ya. Kalau kita lihat trace-nya ini penjumlahan yang tridiagonal, berarti kan ini sama ini ya. Oke, dia udah negatif. Ya. Kalau determinannya apa? Determinannya berarti kan ini kali ini ya. Oke, berarti dia kalau ini disebut disingkat LAS ya, locally asymptotically stable atau stabil asimtot secara lokal. Oke, nah kemudian untuk tadi baru kita tahu bahwa dia stabil nih, tapi belum kita tahu nih ininya lambdanya berapa ya. Jadi kita baru cek trace determinan, padahal kita harus sampai ke penentuan lambda ya. Jadi di sini kita mulai penentuan lambda. Penentuan lambdanya yang dari tadi ya, yang sudah kita sama nggak? Bentar. Sama ya. Oke, penentuan lambda. Penentuan lambdanya ini ya. Bentar. Oke, penentuan lambda kalau ini dia kan persamaan kuadrat ya. Jadi yang ini sebetulnya nanti pakai rumus ABC. Ya, masih ingat rumus ABC? Jadi ini lambda 1, 2-nya min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau misalkan di sini caranya dia merubah si koefisien ya. Nah, jadi yang koefisien yang ini ya. Nah, ini
kita ubah. Kenapa diubah? Karena kan Y bintangnya udah ketahuan. Nah, bedanya kalau tadi biasanya kalian lakukan di atas, betul nggak? Kalian lakukan tadi di sini ya, yang saya suruhkan. Nah, kalian substitusi di sini. Betul? Nah, betul ya. Kalau misalkan ini di belakang, jadi udah mereka dapat persamaan karakteristiknya. Nah, jadi ini udah dapat persamaan karakteristiknya, barulah si koefisiennya dirubah. Nah, nanti dalam pengerjaan juga kalian boleh seperti ini ya, supaya misalkan nggak riuh dari awal. Ya, nah, jadi ini boleh dibiarkan seperti ini, Y bintang, X bintang, nanti ketika dapat persamaan karakteristik, koefisiennya baru kita substitusi, yang tadi yang Y dan X yang sudah diperoleh. Ya, jadi yang ini tadi, Y-nya ini ya, ini Y-nya. Nah, berarti jadi ini koefisiennya. Kemudian yang ada koefisien yang lambda pangkat nolnya ini. Nah, sehingga nanti persamaan karakteristiknya jadi kayak gini kan. Kalau kayak gini, relatif lebih mudah lah daripada kayaknya tadi di awal kalian harus substitusi. Nah, jadi pakai rumus ABC-nya itu pas di sini. Ya. Nah, kalau pakai rumus ABC, kayaknya kayak gini nih dapatnya dengan misalkan ini ada delta ya. Deltanya sekian. Nah, kira-kira yang menentukan nanti si lambdanya itu dari mananya nih? Dari nilai deltanya. Ya. Jadi kalau yang di sini kalian lihat. Nah, yang di sini kira-kira negatif atau positif? Negatif. Negatif ya, ini udah oke sebetulnya ya. Tapi kan kita nggak bisa melihat yang bagian ini saja. Kita harus juga melihat yang di dalam akar. Ini per 2-nya, hati-hati nanti untuk semuanya ya. Kita harus lihat juga yang di dalam akar. Maka yang akar delta ini ada berapa kemungkinan? Ada 2. Ini tuh kan delta tuh diskriminan. Diskriminan, bukan determinan ya, hati-hati ketuker. Ada 3, masih ingat nggak? Jika 0, jika positif, jika negatif. Ya, yang 0 dulu deh, yang gampang. Kalau misalkan deltanya 0, berarti lambda 1 sama 2-nya juga kurang dari 0, betul? Betul ya? Karena yang di sini udah habis kan? Ini habis. Nah, sekarang kalau deltanya positif nih, kalau deltanya positif, kira-kira harus gimana? Kalau deltanya positif. Nah, kalau di sini dia bilangnya mempunyai 2 nilai akar negatif tapi real, terus katanya stabil. Tapi kalau secara analisis sebetulnya kalian harus analisisnya gini. R0 plus minus, ini kan sesuatu yang positif per 2 ya, supaya dia terjamin tetap negatif. Kita pengennya negatif nih, berarti apa? Si min rho R0 ini harus, berarti kan kemungkinannya gini, kalau ditambah sesuatu yang delta ini, deltanya positif ya, berarti akarnya ada. Berarti harus gimana? Dia harus lebih besar, betul nggak? Lebih besar dari akar delta, betul ya? Tapi kalau misalkan untuk yang minus, dia boleh berapa aja deltanya. Ya, jadi hati-hatinya tuh untuk yang di plus. Kenapa untuk yang di plus? Nanti ada kemungkinan kalau misalkan ini kan positif, dia tuh ternyata lebih gede dari min rho R0. Ini berarti kan jadinya yang satu positif, yang satu negatif. Benar nggak? Ya, gitu ya. Jadi untuk menjamin yang ini dia harus lebih dari akar delta. Paham kira-kira analisisnya? Paham ya? Oke. Sekarang kalau deltanya kurang dari 0, kira-kira jadinya gimana? Dia jadi dia berarti lambda 1, lambda 2-nya jadi bilangan kompleks ya.
elemen kompleks. Nah, cuman kompleksnya itu ya kita harus cek juga kalau misalkan ditambah atau dikurang. Nah, karena yang ini kan real. Yang ini kan elemen real. Yang ini elemen imajiner. Nah, itu nggak masalah. Tapi kita lihat nih bagian realnya. Kalau bagian realnya positif, dia bakal stabil juga. Paham ya? Jadi yang ini dia stabil. Yang di sini juga dia stabil, tapi tadi ingat ya, berarti lambda 1,2-nya elemen kompleks ya. Nah, yang di sini yang hati-hati ya, dia ada syarat. Dia lambda 1,2-nya bisa lebih dari 0, tapi ada syarat. Syaratnya yang tadi, min PR0 harus lebih dari, paham? Paham nggak kira-kira? Paham, Ibu. Ya, oke. Sip, ya. Nah, jadi cara analisisnya gitu ya. Jadi yang satu kalimat ini atau dua kalimat ini ya, ini kalian analisisnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita plot yang sistem tadi akan jadi seperti ini. Nah, ini diharapkan kalau tone-nya kita lanjutkan, nanti osilasinya makin rendah gitu dan akhirnya nanti lurus. Ya, itu yang nanti kita harapkan untuk jenis model SI yang tadi. Nah, ini ada teorema. Sebetulnya tadi teorema ini merangkum dari yang sudah kita kerjakan ya. Jadi kalau misalkan DFE dengan titiknya di 1,0, dia akan terus DFE kalau R-nya kurang dari 1. Tapi kalau lebih dari 1, berarti dia akan endemik gitu ya. Jadi yang DFE ini akan tidak stabil dan dia akan stabilnya yang di endemik. Gitu ya. Nah, jadi R0 kurang dari 1 berarti saya rangkum aja ini stabil DFE. Kalau R0 lebih dari 1 yang ini stabil endemik. Kalau stabil endemik artinya yang DFE jadi unstable. Nah, intinya gitu. Ya. Oke, nah terakhir nih, reproduction number. Di sini kita belum nyampe ke metode pencarian R0 ya. Jadi kita baru mengambil dari yang tadi sudah mereka tampilkan di awal. Yang mana ya? Nah, yang ini. Ya. Jadi kita ambil kembali di sini. Tujuannya apa? Kita ingin membaca R0 ini. Ya, nah kita baca nih. Ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Artinya apa? Pokoknya mah reproduction number aja Bu gitu ya, angka reproduksi dasar dari suatu penyakit. Nah, sebetulnya ini dibacanya tuh ini yang sudah kita tahu. Nah, kita pandang ini apa sih ini tuh? Lambda per mu apa tadi? N. Oke, berarti di sini adalah populasi. Berarti pada populasi N gitu ya. Nah, kemudian baca lagi yang ini. Alfa plus mu. Apa dibacanya? Kalau misalkan kita lihat di model awal, alfa dan mu itu adalah alfanya tuh yang sembuh, mu-nya itu yang matikan. Ya, berarti ini itu adalah laju ya yang keluar dari I. Betul nggak? Karena yang A-nya sembuh, yang alfa ya, alfanya sembuh, mu-nya karena misalkan semua mu sama, mau di S, mau di I, mau di R, ya udah kita ambil aja karena ini ada di I, kita uni untuk M yang meninggal di I. M-nya berarti death. Nah, berarti apa nih kira-kira? Kita bacanya. Ini adalah rata-rata orang, rata-rata periode apa? Infeksi. Ya. Gitu, atau di sini
rata-rata, ya udah rata-rata periode infeksi aja ya. Nah, rata-rata periode infeksinya berarti masih ingat nggak kalau misalkan periodenya kemarin 5 hari, berarti kan kita punya alfanya misalkan 1/5. Ingat nggak? Di awal-awal. Ya. Nah, ini ditambah dengan kematian ya. Jadi yang ini tuh periodenya 1/alfa plus mu. Yang ini persis sama dengan bentuk yang di R0. Ya, gitu karena dia di bawah di penyebut. Nah, sekarang mana lagi yang belum kita baca? Beta ya. Beta kita baca. Beta itu apa? Beta adalah laju infeksi. Oke, laju infeksi. Tadi yang alfa per mu itu dia kan populasi. Tapi kalau misalkan di DFE kira-kira total populasinya apa? N-nya tuh sama dengan apa? N-nya itu sama dengan S. Karena kan tidak ada infeksi atau tidak ada atau bebas penyakit di suatu populasi, berarti semuanya S susceptible. Ya, maka yang ini adalah beta lambda mu. Beta lambda mu itu kan berarti ya ini. Nah, jadi kita bacanya ini adalah laju infeksi yang ada di N atau yang menginfeksi S gitu. Ya. Nah, terakhir jadi kita baca semuanya. Tadi yang ini udah kita baca. Beta udah kita baca, ini juga udah kita baca. Berarti apa kira-kira? Ini adalah jumlah laju infeksi. Coba kalau misalkan ya ini kan kayak gini ya, ada kalimat lain nggak kira-kira yang bisa kalian utarakan untuk membaca ini? Siapa yang bisa? Tadi udah kita baca nih satu persatu. Berarti kalau di sini gini, jumlah transmisi atau penularannya dari satu efektif individual atau dari satu individu terinfeksi yang bisa ditularkan ke susceptible. Ya. Apa coba? Ada yang bisa baca? Oke, berarti ini apa? Jumlah ya, bukan laju lagi. Jumlah. Kenapa jumlah? Karena ini dikaliin. Ini tuh tadi S. Jadi kan sebetulnya kayak beta, S, alfa, mu. Ya. Nah, S-nya kita ganti nih. S-nya kita ganti pakai yang ini. Jadinya ini tuh beta, S, mu, alfa, mu, gitu ya. So, kalau misalkan lebih mudah baca yang ini boleh dibaca gimana? Jadi apa arti R0 yang tadi itu? Jumlah infeksi yang ditularkan di populasi, dalam kurung di sini populasinya yang S ya, karena tadi N-nya sama dengan S. Ya, nanti. Ya, selama periode apa? Periode infeksi. Ya, jadi kayak gini, ada satu orang nih. Satu orang itu ada menularkan ke orang tersebut. Nah, dia menularkannya kalau periode infeksinya 5 hari, berarti kan selama 5 hari itu. Ya. Jadi di sini arti R0 yang kita punya ini adalah jumlah infeksi yang ditularkan satu orang, gitu ya. Yang ditularkan satu orang di populasi
ya, atau di susceptible populasi selama periode infeksi. Gitu. Ya, paham? Paham ya? Nah, kadang mahasiswa tuh bingung cara baca R0 ya, apalagi ketika nanti dihadapkan R0-nya lebih panjang dari ini. Ya. Nah, nanti kalian cara bacanya gitu satu persatu, baca dulu beta, baca dulu ini tuh apa, ya. Baca dulu ini apa, ya. Terus karena ini di bawah berarti kita harus bacanya satu per gitu. Baru nanti digabungin jadi satu kalimat gini. Ya. Paham? Paham ya? Sip. Oke, bentar.